Halo, salam matematika untuk kita semuanya ya. Salam sehat. Di sini kita akan menggunakan teorema Pythagoras di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satu contohnya adalah menghitung ketinggian dari suatu objek atau ketinggian suatu benda. Nah, yang sekarang kita akan hitung adalah tiang bendera ini ya. Ini ketinggiannya kita belum tahu. Nah, kita akan mengukurnya menggunakan alat bantu, alat ukur sederhana meteran, dan juga ada alat ukur untuk sudut. Nah, namanya adalah clinometer. Nah, kita akan membuat sebuah clinometer sederhana terlebih dahulu untuk mengukur sudut yang terbentuk. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat alat ukur clinometer untuk mengukur sebuah sudut dari bahan yang mudah ya. Yang pertama adalah sebuah busur. Ini contoh adalah busur yang besar. Bisa juga menggunakan busur yang kecil atau yang sedang, yang mudah kita dapat. Nah, setelah itu ada sebuah tali. Kemudian ada sebuah pemberat. Kita talikan bagian tengah busur ini ya dengan sebuah tali. Kemudian ada pemberat. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, saya perbesar ya. Nah, ini ditali di bagian tengah busur dan ada pemberatnya kita tali. Nah, kemudian seperti ini kan. Nah, kita letakkan tepat di tengah-tengah talinya. Sehingga sudut yang terbentuk di sini adalah tegak lurus ya 90 derajat. Gitu. Seperti ini. Setelah itu, nanti kita bisa lihat berapa derajat yang nanti akan terbentuk ketika si busur ini kita miringkan ke kiri atau ke kanan. Kalau kita miringkan ke kanan kayak gini, nah, maka nanti akan terlihat sudut yang terbentuk di sini berapa. Contoh ya. Ini contoh yang terbentuk adalah 65 dengan kemiringan seperti ini. Nah, ini pakai pemberat di bawahnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihatnya dari jangkauan kita? Nah, di sini kita bisa menggunakan karena saya media bahannya ini besar, maka bisa menggunakan paralon atau sedotan. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi di sini saya menggunakan paralon sebagai alat untuk saya melihat objek yang akan saya tuju ya, yang akan saya tuju untuk mengukur sudutnya. Jadi ini pemberatnya. Nanti ketika seperti ini posisinya, ini kan kondisinya masih 90 derajat ya. Jadi ketika saya akan mengukur dengan menggunakan paralon ini, saya arahkan, kemudian saya arahkan ke objek. Nah, maka di sini akan sudutnya terbentuk. Gitu. Dari pandangan mata saya lurus, sedangkan paralon ini akan miring sesuai dengan ketinggian objek yang saya tuju. Kurang lebih seperti ini. Nah, sudut yang terbentuk adalah kita bisa baca di sini. Nah, ini memang butuh ada teman yang membantu untuk mengecek berapa sudut yang terbentuk dari jangkauan yang saya lihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita namakan clinometer sederhana. Ini bisa tidak menggunakan paralon, bisa menggunakan sedotan. Pokoknya untuk menerawang objek yang kita akan tuju. Ini sangat mudah sekali kalau kita menggunakan bahan-bahan yang mudah dijangkau. Nah, sekarang kita gunakan clinometernya dari objek yang kita akan teliti ya. Dari clinometer itu kita melihat melewat ujung atau lubang paralon sampai kepada puncak tiang. Sambil kita mundur, nah sampai tepat kita mendapatkan ujung tiang. Nah, setelah kita memastikan ujung tiang sudah kita dapatkan, lalu kita bisa melihat ya
sudut yang terbentuk di sini adalah 60 derajat. Ya. Jadi setelah kita mengetahui sudut yang terbentuk dari pandangan mata sampai ke ujung tiang adalah 60 derajat. Nah, maka kita sekarang menghitung dari titik kita berhenti di sini sampai kepada ujung tiang, itu kita akan ukur berapa jarak dalam satuan meter. Kemudian nanti setelah itu kita bisa mencari berapa ketinggian dari tiang tersebut. Kita juga harus tahu, jadi dari tinggi kita sampai kepada mata ini berapa sentimeter sampai mata kita tadi melihat. Nanti akan dikurangin dengan ketinggian dari kaki sampai ke mata. Oke, baik. Setelah kita mengukur di lapangan data-data yang sudah kita himpun, kita punya kesimpulan tinggi tiang dari puncak ini sampai kepada tanah ini adalah tinggi dari H yang diwakili ini ditambah dengan 160 cm. Nah, 160 itu dari mana? Adalah dari tinggi mata Bapak ini sampai ke tanah. Nah, ini karena tinggi Pak Wandri 167 cm dan tinggi mata sampai ke tanah itu 160 cm. Nah, maka dengan demikian kita harus mencari berapa nilai H di awal dulu. Nah, tadi sudut yang kita dapat adalah dengan sudut elevasi 60 derajat, maka sudut yang terbentuk di sini jika kita bentuk menjadi sebuah segitiga dalam sketsa ini yaitu 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi di sini adalah 30 derajat, maka di atas ini adalah 60 derajat. Dan ini adalah segitiga siku-siku ya. Kita pindahkan gambarnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke materi perbandingan sudut-sudut istimewa. Masih ingat ya? Jadi, kita harus tahu perbandingan sudut-sudut itu harus lihat di depan sudutnya. Ini 90 derajat, di depannya ini adalah sisi miring, maka perbandingannya adalah 2. Kemudian 30 derajat di sini, di depannya adalah sisi tegak, yaitu 1. Dan di sini sudut 60 derajat, di depannya garis alas ini adalah akar 3. Jadi kita susun dengan perbandingan seperti ini, 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai H, kita lakukan perbandingan, yaitu H kita bagi aja dengan 172 cm ini, lalu di depan H ini tadi adalah perbandingannya 1. Jadi 1, lalu yang 172 itu perbandingannya akar 3. Jadi 1 per akar 3. H dikali akar 3, 172 dikali 1. Maka H itu sama dengan 172 kita bagi akar 3. Lalu kita tahu akar 3 nilainya adalah 1,73. Ini kita bisa menggunakan kalkulator alat bantu hitung. Jadi H-nya di sini dapatlah 99,42 cm ya. Nah, jadi setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam kesimpulan tadi yang kita udah dapat. Tinggi tiang H ditambah 160 cm yaitu 99,42 ditambah 160. Yaitu 259,42 cm atau 2,6 meter. Cukup mudah ya penggunaan teorema Pythagoras di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan boleh dicoba di dalam lingkungan kita, objek-objek yang bisa kita hitung nanti ketinggiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.